masa depanmu. Kami ada untukmu, menemanimu belajar. Sambutlah hari indahmu. Ayolah, ayolah kawanku, mengajar, belajar bersama. Ada guru temanimu setiap waktu di radio. Kami selalu temanimu di radio, belajar bersama. Kami ada untukmu, menemanimu belajar. Sambutlah hari indahmu. Ayolah, ayolah kawanku, mengajar, belajar bersama. Ada guru temanimu setiap waktu di radio. Ayolah, ayolah kawanku, mengajar, belajar bersama. Ada guru temanimu setiap waktu di radio. Kami selalu temanimu. Kami selalu temanimu. Ya, Pro 2 RRI Palembang, suara kreativitas, sahabat kreatif. Setelah tadi ada mendengarkan tim song untuk belajar di RRI kali ini, sahabat kreatif. Dan seperti biasa ya, di belajar di RRI kita akan menghadirkan guru atau juga dosen yang akan mengisi acara belajar kita hari ini. Dan kamu bisa menyimak pelajaran kita hari ini, sahabat kreatif. Kamu juga bisa tanya-tanya langsung, sahabat kreatif, ke WhatsApp kita 0857 25 kali 916. Atau langsung juga komen di live streaming YouTube kita. Kita lagi live streaming di YouTube RRI Palembang. Jangan lupa subscribe-nya. And Erin sudah terhubung dengan salah satu ibu dosen ya. Ini dari STIA Satya Negara Palembang, sahabat kreatif. Ada Ibu Yovitri Heni Wahyuli SOS MSI. Halo, selamat pagi Ibu. Selamat pagi, halo Mbak Erin, apa kabar? Aduh, semangat ya Bu ya hari ini ya. Aduh, kelihatannya sudah semangat sekali nih, cerah ya Bu ya hari ini. Iya. Bu, apa kabar nih setelah pernah ya Bu ya kita ngobrol-ngobrol juga, tapi sekarang Oh ketemu. iya, ketemu lagi ya. Wah, Ibu hari ini akan mengajar apa nih Bu di RRI? Ini mata kuliah Sistem Administrasi Negara di semester Oke. 5. Iya. Hari ini Sobat Kreatif kita akan belajar mata pelajaran tentang Sistem Administrasi Negara semester 5. Nah, biasanya Iya. kalau mahasiswa semester 5 ini gimana nih Bu? Sifat-sifatnya mulai ada yang telat-telat ngirim tugas kah? Kebanyakan kebanyakan alasannya ya kita kan masih sistem daring ya. Jadi kebanyakan mereka tuh sifatnya masih cari alasan kayak gitu, Bu, sinyal hilang kayak gitu. Kami lagi di daerah kayak gitu. Oke, kita malu nih kayak gitu kan. Jadi kalau untuk masalah tugas ya mereka kan, kalau saya sistem masalah tugas sistemnya mencari wawasan kayak gitu kan, secara logika untuk mencari jawaban dari mereka kan. Tetapi mereka mencari jawabannya bukan secara logika mereka, tetapi melalui Google kayak gitu. Jadi bukan pemikiran mereka sendiri kayak gitu kan. Benar. Oke deh, kalau kayak gitu Bu, pelajaran kita hari ini tentang Sistem Administrasi Negara. Kayaknya kita langsung aja nih Bu ya. Silakan untuk Ibu Yovitri SOS MSI ya. Ini langsung saja Sobat Kreatif, pelajaran kita hari ini tentang Sistem Administrasi Negara semester 5. Oke Mbak ya, saya nggak pakai slide ya Mbak, jadi saya jelaskan secara langsung aja ya untuk materinya. Kita kan untuk materi sistem administrasi negara ini kan panjang, banyak Mbak ya yang nggak perlu dibahas. Jadi yang saya bahas yang kira-kira mengenai terperinci aja dari sistem itu apa, administrasi itu apa, negara itu apa, dan juga yang sekarang kita alami ya negara kita ini ya negara demokrat ya, reformasi kayak gitu kan. Nah, jadi secara terperinci aja yang akan saya jelaskan kepada
mahasiswa, terutama mahasiswa saya di SDI Asia Negara maupun yang ruang lingkup dengan jurusan kita ya ilmu administrasi, ya kita sama-sama belajar ya. Nah, jadi menurut saya di sini sistem itu banyak sekali ya, bukan atas dasar pengertian menurut kita pribadi kayak gitu kan. Jadi pengertian sistem itu ada dari beberapa para ahli yang kita ketahui ya. Pada dasarnya sistem itu banyak sekali ya. Dia ada yang mengenai keperangkat unsur ataupun dia kerjasama ya kayak gitu kan. Nah jadi dia dari para ahli itu jadi nggak tujuannya itu sama kayak gitu. Jadi dia tuh tujuannya itu sama, satu sistem, satu ruang lingkup, satu organisasi dan satu kelompok kayak gitu kan. Nah jadi dia untuk administrasi itu kebanyakan sekarang mahasiswa, terutama mahasiswa yang selama saya ngajar itu kurang paham itu administrasi apa kayak gitu ya. Karena dia administrasi itu mereka mengambil jurusan ilmu administrasi, otomatis pasti tahu, pasti mengerti administrasi itu apa kayak gitu kan. Ini kebanyakan mereka tuh kurang paham ilmu administrasi itu apa kayak gitu kan. Entah kita nggak tahu ya apa mereka kurang memahami pas pada saat belajar di semester awal, karena semester awal kan kita belajar mengenai pengantar ilmu administrasi. Jadi mereka tuh ya arah malum ya, mungkin kita arah malum, ada yang otomatis yang sudah tua kayak gitu kan. Jadi mereka tuh loadingnya agak lemot kayak gitu kan. Nah, agak menyesuaikan ya Bu ya. Kayak gitu kan. Jadi kita bisa menyesuaikan antara yang muda dengan yang tua kayak gitu. Apalagi kalau yang muda ini juga sama aja. Mereka tuh kebanyakan nilai bisa dibeli kayak gitu kan. Kalau sekarang ya Mbak ya kayak gitu ya, nilai bisa dibeli. Dan dosen juga kita bisa mengajaknya kompromi istilah dari sekarang kayak gitu kan. Tapi dari sekarang kita nggak bisa seperti itu. Makanya saya tekankan kepada mahasiswa saya, kalian mengambil jurusan ilmu administrasi itu harus tahu administrasi itu apa kayak gitu kan. Nah, jadi di sini terpeliti administrasi itu banyak ya Mbak ya. Kita kan administrasinya maaf ya. Administrasi itu kebanyakan kita kan dorong lingkup kalau kita ambil ilmu administrasi negara, di sini kan otomatis dalam bidang pemerintahan ya kayak gitu kan. Jadi administrasi itu menurut saya di sini, bukan menurut saya sih, kita dalam arti sempit dan arti luas itu banyak ya. Kalau dalam arti sempit dia kebanyakan mengenai controllingnya seperti apa, pengorganisasiannya seperti apa, planningnya seperti apa, seperti itu ya. Dan juga consolidasinya seperti apa. Jadi kita harus mengetahui itu aspek-aspeknya itu seperti apa kayak gitu kan. Kalau itu untuk administrasi. Sedangkan untuk negara itu sama. Pertama sistem dia menurut para ahli seperti ini. Administrasi juga menurut para ahli, misalnya menurut Max Weber. Max Weber itu dia kalau administrasi itu dia bekerja sama antara satu orang ataupun lebih. Kalau kita singkatkan seperti itu ya. Kalau negara itu cangkupannya luas. Luasnya seperti ini. Kita lihat dalam arti wilayah. Wilayah negara kita ini kan banyak ya Mbak ya. Berdasarkan kependudukan seperti apa. Pendudukan kita ini meluas. Ya, apalagi negara kita ini dibedakan dari suku bangsa. Jadi meluaskan dari arti adat istiadatnya seperti apa, wilayahnya seperti apa wilayah kita ini sudah baik atau belum kayak gitu kan. Makanya ada kasus yang pertama kali negara Indonesia kita ini sudah terdampak istilahnya bangkrut lah kayak gitu Mbak ya. Sudah istilahnya mahasiswa sudah paham, pasti mengerti ya. Negara kita ini kebanyakan hutang kita ini sudah banyak. Oke. Bukan hutang kita itu dalam arti ya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya kayak gitu kan. Banyak digunakan untuk yang istilahnya untuk membayar beban kerja dari para ASN kayak gitu kan. Ya makanya dari menutup atas semuanya itu dari pajak yang sudah dari semuanya tersalurkan, makanya untuk dibayarkan ke hutang piutang yang sudah terdampak tadi kayak gitu. Nah, kayak gitu kan. Nah, makanya untuk administrasi negara ini sangat meluas sekali. Ada yang arti sempit dan arti luas yang saya bilang tadi, Mbak ya. Nah, makanya di sini kita bahas yang masalah birokrat reformasi. Nah, reformasi ini kayaknya mahasiswa yang saya tekankan kepada mahasiswa, kita harus kalian sebagai mahasiswa
kita harus mengetahui apa itu reformasi, apa itu birokrat, apa itu demokrat. Jadi kalian jangan hanya untuk sekedar memahami, oh ya birokrasi seperti ini. Karena negara kita ini sudah tahu, negara kita ini negara birokrasi, kayak gitu kan. Nah, kayak gitu. Jadi mau tidak mau kita mengenai birokrasi ini harus paham kayak gitu ya, seperti apa. Makanya saya tekankan ke mahasiswa, oh ya ini kita birokrasi untuk mengenai negara kita ini bukan di negara kita aja, di dalam ruang lingkup kita kerja juga ada birokrasinya seperti apa. Ya kayak itu kan, bukan yang ruang lingkup negara kita aja yang kita bahas untuk materi kita hari ini ya. Nah makanya untuk selanjutnya yang untuk masalah sistem administrasi negara di Indonesia ini sangat meluas sekali Mbak ya, apalagi misalnya di negara kita nih lembaga negaranya banyak sekali Mbak ya. Dia yang ada mengetahui dari MPR ke DPR, dari BPK, dari MA, MK, yudikatif, ya yudikatif legislatif, YK ya. Jadi Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi mereka tuh saling bergabung kayak gitu Mbak ya. Nah, jadi untuk materi yang lembaga presidensial ke yudisial itu sangat bagus sekali, nah kayak gitu kan. Makanya untuk sekarang untuk ditekankan kepada mahasiswa ini reformasi sistem negara kita ini seperti apa. Makanya di negara kita saya pernah ada buat soal Mbak ya ke mahasiswa. Coba kalian bedakan sistem administrasi di negara kita ini pada zamannya Soeharto. Jadi jawabannya tuh mahasiswa tuh aneh-aneh semua jawabannya. Makanya mereka tuh belum paham kayak gitu kan. Kita nih saya bilang perbedaan antara orde lama, orde baru, reformasi dan demokrasi sampai sekarang ini, dia tuh berbeda. Atas dasar kebijakannya itu berbeda semua. Pada zaman orde lama dia berbeda, tingkatnya berbeda. Ada orde lama kan sejak zaman Soekarno ke zaman Soeharto pada tahun 98 kan itu istilahnya bagus ya kayak gitu ya, tidak ada istilahnya kendala atau sebagaimana kan seperti itu kan. Nah setelah Soeharto lengser lepas ya dari jabatannya, bukan lengser sih, sudah habis ya masa jabatannya, lepas, maka timbullah dari zaman tahun 98 sampai dengan sekarang timbullah konflik-konflik yang baru ya Bu ya. Nah seperti itu sampai pun dengan sekarang. Makanya sampai satu periode itu sampai 2 kali pergantian presiden. Ya itu tadi atas dasar mungkin kedudukan mereka berdasarkan ya itu tadi ya, kita negara kita ini politiknya kuat sekali ya. Nah itu terutama politiknya dan juga KKN-nya terutama. Nah itu. Nah jadi makanya di sistem kita ini, sistem administrasi negara ini aku rasa sih belum, sudah dibilang bagus ya, tetapi belum semaksimal mungkin. Jadi atas dasar apa saya bilang belum semaksimal mungkin itu atas dasar kebijakan di negara kita ini selalu berubah-berubah. Makanya rakyat memberontak kayak gitu kan. Dengan adanya pejabat seperti ini bisa pejabat seperti ini bisa dipertahankan. Kenapa tidak dilengsarkan saja? Makanya itu di unsur-unsur dari sekarang kebanyakan politiknya yang dimainkan seperti itu kan. Kalau negara lain sih ya, kalau misalnya pejabatnya korupsi ataupun pejabatnya melakukan ketidaksalahan misalnya membunuh atau apa dan sebagainya, itu otomatis dengan sanksi dengan hukuman mati. Kalau negara kita kan beda lagi, jadi seperti itu kan. Makanya negara kita ini dibilang hukumnya sangat lemah sekali. Lemahnya kenapa ya? Kalau sudah disodorkan dengan uang, sudah selesai kayak gitu kan. Negara kita ini sudah istilahnya ya udah ada uang kalian bebas seperti itu. Nah kayak gitu. Itu kalau saya lihat dari negara kita. Negara kita ini kan kalau saya bandingkan dari negara luar enggak seperti itu kayak gitu kan. Bukan istilahnya bukan menyudutkan negara kita atau seperti apa. Jadi saya membandingkan aja melihat negara luar seperti ini. Kenapa negara kita ini enggak seperti ini? Karena ini tadi korupsi ya. KKN ya seperti itu dan politiknya kuat sekali seperti itu kan. Nah, jadi makanya dari sistem administrasi dia berdampak ke atasnya seperti administrasi, ke manajemennya ya ke atasnya juga. Jadi anjlok kayak gitu kan. Nah, jadi sistem kita ini saya rasa sih seperti itu ya. Jadi saya rasa kalau misalnya saya bandingkan misalnya menurut bukan saya bandingkan kalau kita lihat kalau menurut para ahli ya misalnya menurut Sumantri ya.
Sumantri itu kalau misalnya sistem itu sebagai kelompok bagian-bagian ya, seperti itu ya. Sebagian bagian yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan. Nah itu kan. Jadi ruang lingkupnya itu sama. Jadi setiap menurut para ahli, satu ruang lingkupnya sama. Dia tujuannya mencapai tujuan bersama. Seperti apa? Misalnya contohnya sistem administrasi, dia pengennya sistemnya harus bagus. Bagaimana sih tujuannya harus bagus? Jadi dia harus ada sekelompok orang untuk mencapai tujuan itu, untuk mencapai target itu, jadi harus bekerja sama. Nah kayak gitu kan. Jadi otomatis dari bawah di administrasinya itu harus diperlengkapkan semua ya seperti itu. Kalau dalam arti luas itu ya. Kalau misalnya dalam arti sempit, kita contohkan misalnya penata usahaan. Nah penata usahaan itu misalnya dalam ruang itu kantor tadi ya. Jadi administrasinya itu harus bagus kayak gitu kan. Jadi misalnya di administrasinya, di tata usahanya ambaradul kayak gitu kan. Jadi nggak tentu seperti apa surat masuk dimasukkan di surat keluar kayak gitu. Nah itu istilahnya administrasinya kurang bagus seperti itu kan. Jadi kalau misalnya kita bandingkan antara kantor dengan administrasi daerah ataupun pusat, ya otomatis sama seperti itu, tapi lain kebijakan kayak gitu kan. Mungkin dari administrasi daerahnya yang misalnya kita lihat dari daerah terpencil kayak gitu kan. Mereka mungkin kurang paham dengan adanya administrasi itu seperti apa. Mungkin dia kurang adanya yang tadi misalnya teknologi tadi ya, internet tadi mereka belum pas kayak gitu kan, belum masuk kayak gitu kan. Sedangkan di daerah pusat, di perkotaan pusat, mereka sudah canggih. Jadi administrasinya tercover kayak gitu kan. Ya mereka melalui administrasi melalui link aplikasi kayak gitu kan. Aplikasi sekarang sudah banyak sekali ya. Administrasi bagian kepegawaian itu sudah banyak sekali menggunakan aplikasi yang ada. Sedangkan di daerah dia belum adanya administrasi yang menggunakan aplikasi yang seperti itu tadi. Jadi yang saya bilang tadi, administrasi mereka yang ada yang tercover, ada yang tidak kayak gitu kan. Itu atas dasar kebijakan dari kepala dinas, mungkin atasan ataupun yang kerjasama tadi ya, kerjasama antara atasan dan bawahan tadi kayak gitu. Itu masalah sistem kayak gitu kan. Nah itu kalau untuk dalam arti sempit kayak gitu kan. Nah jadi ya di sini kan sangat meluas sekali gitu ya Mbak ya. Ya makanya saya bilang ke mahasiswa, mahasiswa ini kebanyakan ya, yang sering saya temui, mereka nggak terkonsen dengan jawaban apa soal yang sudah saya berikan, penjelasan yang sudah saya berikan. Mereka taunya sudah membuka hasil penjelasan saya, ya kayak gitu kan, video hasil penjelasan saya ke mereka. Mereka cukup menjelaskan awalnya aja. Pada saat saya assalamualaikum seperti ini seperti ini, tapi mereka nggak sampai habis menjelaskan dari materi saya. Jadi pada saat mereka menjawab soal yang sudah saya berikan, pada nggak nyambung semua kayak gitu kan. Jadi mereka tuh nggak ada yang bukan mereka nggak mampu ya, tetapi mereka tuh kurang memahami aja kayak gitu kan. Yang arti kita tuh seharusnya harus paham ya. Oh ya, mata kuliah sistem administrasi negara berarti seperti ini. Materinya seperti ini, bahannya seperti ini. Beda dengan materi misalnya etika administrasi. Berarti yang dibahas masalah etika semua. Etika administrasi itu seperti apa? Kalau kita ini membahas masalah sistem administrasi negara pusat maupun daerah. Nah kayak gitu. Jadi kita harus membandingkan antara pusat dan daerah seperti ini. Ya otomatis pusat yang lebih berpengalaman daripada yang daerah kayak gitu kan. Ya yang kayak kalau daerah tadi, makanya saya bilang tadi mereka tidak mempunyai internet, jaringan internet yang cukup kayak gitu kan. Sedangkan pusat dia sudah melebihi batas, melampaui batas seperti itu kan. Jadi mereka lebih paham kayak gitu kan. Nah makanya di sini kebanyakan kita ini mahasiswa itu kebanyakan saya tekankan ke mahasiswa, lebih baik kalian belajar satu materi daripada kalian tidak memahami. Jadi kalian paham satu materi, satu bab, itu berarti sudah menyambung dengan ke materi-materi yang lainnya. Nah, gitu. Nah, jadi ya saya bilang ya itu tadi ya. Jadi kita ini nggak susah ya untuk materi yang kita pelajari mengenai sistem administrasi negara ini, kita nggak terlalu susah amat ya. Jadi kita ini secara logika aja, secara kita nih kalau sudah paham dengan materi yang sudah ada ya, kita sudah paham, sudah belajar di berita ataupun membaca koran, mendengar berita,
itu sama dengan materi yang sudah kita bahas seperti ini kayak gitu kan. Ya lembaga yang saya bilang tadi, lembaga-lembaga negara di Indonesia ini seperti tadi. Mereka ini mahasiswa nggak tahu ya. Coba kalian sebutkan lembaga-lembaga negara di Indonesia. Taunya MPR, DPR, BPK. Nah kayak gitu kan. Banyak negara kita nih banyak ya. Lembaga-lembaga di negara kita ini ada MPR, Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, MK, BPK, ya, EY, dan konstitusi banyak kayak gitu kan, saya bilang kayak gitu kan. Jadi kita nggak cukup dengan yang ada ini aja, taunya MPR, DPR aja kayak gitu kan. Apalagi kalau misalnya mengenai partai politik, karena kita belajar sistem administrasi negara ini menyangkut juga dengan pemilu otonomi daerah kayak gitu kan, dengan sistem pemerintahan daerah itu seperti apa, dan juga misalnya partai-partai politik itu seperti apa, mengenai pemilu seperti apa. Nah kalau pemilu saya paham Bu, ya kan? Kayak gitu kan, karena saya juga sudah pernah jadi panen. Nah seperti itulah kayak gitu kan. Jadi pemilu itu ya otomatis pasti mempunyai administrasi seperti apa, dari awal dia harus ada administrasinya kayak gitu kan. Oh ya administrasi pembukaannya seperti ini kayak gitu. Nah, jadi kita harus memahami, apa itu aspek dari administrasi dan pemilu dari otoda itu apa kayak gitu kan, banyak kayak gitu. Jadi makanya harus dibandingkan kayak gitu kan. Jadi nggak harus sama satu slide aja kayak gitu kan. Jadi kita harus mengenai, jadi paham juga, kita paham mengenai demokrasi itu apa kayak gitu kan. Nah kalau demokrasi itu ya, kalau untuk pemerintahan itu dia adalah bentuk ya, bentuk pemerintah ya, bentuk pemerintahan kalau demokrasi itu ya, kalau kita bilang bentuk pemerintahan yang semua warga negaranya memiliki hak ya. Jadi dia memiliki hak untuk menyampaikan sesuatu yang saya bilang tadi, pemilu tadi ya. Jadi menyampaikan hak untuk pengambilan keputusan mereka kayak gitu kan. Nah, jadi kalau kita di daerah kita pemilihan kepala desa kayak gitu ya. Jadi kita harus konsisten dengan pilihan kita. Oh ya, saya harus menunjuk Bapak si A kayak gitu. Pas ada serangan fajar, ya sekarang lagi biasa ya kayak gitu ya. Contohnya yang ada serangan fajar, berubah haluan seperti itu ya. Jadi labil ya Bu ya. Jadi labil kayak gitu kan. Jadi kita sebagai rakyat itu harus konsisten. Ya jangan juga nggak kita pilih kayak gitu kan, jangan juga nggak milih sama sekali kayak gitu kan. Jadi kita mempunyai hak untuk memilih. Jadi kita misalnya kita lihat Bapak si A dibandingkan Bapak B, C, D atau apa kayak gitu ya, beda semua. Oh Bapak si K misalnya bagus, dia kebijakannya bagus, dia sering mengikuti sosialisasi, dia dengan warga dekat seperti itu kan. Ya otomatis saya lebih baik memilih Bapak tersebut. Mungkin untuk awalnya seperti itu ya. Kita nggak tahu ya, namanya pejabat atau yang sudah pejabat yang mendaftar sebagai kepala desa atau kepala kepala wali, pokoknya banyak ya, wali kota ataupun misalnya kepala dinas ataupun dan sebagainya. Itu mereka awalnya mungkin menunjukkan bahwa mereka bagus seperti itu. Belum tentu untuk kedepannya beda. Tetapi ada yang juga kepala yang pemilihan seperti ini, ada yang sudah menunjukkan dengan baik seperti itu kan. Nah, kayak gitu. Jadi kita harus mendukung yang kira-kira sesuai dengan rakyat kayak gitu kan. Yang rakyatnya mau seperti ini. Dan apalagi negara kita ini kan kebanyakan negara pengangguran semua ya Mbak ya. Pengangguran, miskin kebanyakan banyak ya. Ya negara kita ini miskin, pengangguran bukan dari satu provinsi aja, negara kita ini 34 provinsi, sudah kebanyakan ya otomatis ya penganggurannya dibatasi ya kayak gitu ya. Apalagi sekarang kita COVID sekarang seperti ini ya, bisa dibandingkan COVID, pemerintah negara kita ini merebak kemana-mana kayak gitu Mbak. Nah makanya di sini sistem demokrasinya banyak sekali ya. Jadi untuk kalau kita bilang sejarahnya, sejarah demokrasi itu banyak Mbak ya. Kita lihat sejarah demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani biasanya ya. Bukan biasanya, sudah ada ya bahasa Yunani yang bisa dibilang demokratia atau kekuasaan rakyat kayak gitu ya. Nah itu kalau untuk sejarah demokrasi. Yang artinya demokrasi itu kekuatan kayak gitu ya, kekuatan atau kekuasaan. Nah kekuasaan tadi ya, kekuasaan para pejabat tadi, pemilihan tadi saya bilang tadi, yang ada pada abad kelima ya, kelima sebelum Masehi, untuk menyebutnya sistem politik negara-negara Yunani, salah satunya adalah Athena. Nah gitu, Athena itu biasanya Mbak ya. Nah itu kalau misalnya untuk pada
abad ke-5 sebelum Masehi ya. Nah, jadi secara tidak langsung dia berdasarkan teoritis, yang kedua definisi tersebut saling bertentangan kayak gitu kan. Ya bertentangan, ya kenapa saya bilang bertentangan, dia yang menyamakan antara politik tadi. Ya, namun kenyataannya sudah tidak jelas lagi. Politik sekarang kan tidak jelas. Maunya seperti apa, sudah merebak kemana-mana kayak gitu kan. Ya, ada yang politik mengenai jabatan kayak gitu kan, pengen menduduki jabatan. Ada juga politik yang mengenai uang ya, pokoknya uang, politik adalah segalanya, money politik lah seperti itu kalau sudah dibilangnya kayak gitu kan. Nah, itu yang dinamakan sejarah dari demokrasi. Benar-benar menarik sekali kalau kita ngomongin masalah sejarah demokrasi juga ya. Terus juga karena mungkin sistem administrasi ini dia lebih mikir ke logika ya Bu ya, jawabannya lebih ke logika, iya. Nyambung juga. Nah, oke, Sobat Kreatif. Jadi untuk kamu juga yang ada pertanyaan tentang sistem administrasi negara, Sobat Kreatif, tentang yang kita bahas tadi, kamu tinggal kirim pertanyaan kamu di WhatsApp kita 085725kali916, atau kamu juga bisa langsung komen di live chat YouTube kita. Kita lagi live streaming di YouTube RRI Palembang. Dan kita break dulu ya Bu ya, kita istirahat dulu. Nanti kita bakal balik lagi pastinya. Dan Sobat Kreatif tetap stay tune terus di 91,6 Pro 2 RRI Palembang, Suara Kreativitas. Setelah sesaat lagi kita akan balik lagi di program Belajar di RRI. Hey, waspada corona, cuci tanganlah setiap hari. Jaga selalu jarakmu ketika kita berinteraksi. Ingatlah jaga kesehatan, jaga kebersihan. Sementara jangan berjabat tangan, demi kebaikan, keamanan kita bersama. Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Jangan kau sebar berita hoax yang tak jelas. Ikuti saja semua anjuran pemerintah. Bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Hai. Loh, Ari nggak belajar daring? Enggak ah, Emang nggak ada tugas? nanti juga mama kok yang ngerjain. Hah? Iya sih, Dek. Soalnya susah ngajarin si Ari. Nggak sabar banget rasanya. Mending kakak aja yang nyelesain tugas sekolahnya. Kak, belajar di rumah kan untuk menggantikan pembelajaran tatap muka di sekolah.
Kalau kakak yang ngerjain tugas Ari, gimana Ari bisa memahami materi pelajarannya? Iya sih, kakak harus sabar dan jangan ragu untuk berkomunikasi dengan guru terkait aktivitas belajar anak. Kan orang tua juga garda terdepan dalam mendidik penerus bangsa. Sekaligus guru bagi anaknya di rumah. Tapi guru Ari gak segalak mama tante. RRI Pro 2 FM, suara kreativitas. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi. Bagimu negeri jiwa raga, Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Berjuang, terus berjuanglah, bangun pemudi-pemuda Indonesia. Tangan bajumu sing-singkan untuk negara, masa yang akan datang kewajibanmu lah menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa, siapa berani menurunkan kau? Serentak rakyatku membela, sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Terima kasih Indonesiaku, negeri kita bersama, belah dada kita, letakkan Garuda di dada kita yang mengucur darah merah putih Indonesia. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia
Tutup aku tadi. Setia mempertahankan Indonesia, kita tetap setia membela negara kita. Oh yeah. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil maupun sejahtera. Iya, sudah. Pribadi bangsaku, ayo Banyak maju. pemateri. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Bergerak serentak, menerkam terjang, kagumkan menyerang, majulah menang, majulah menang. Merdeka, merdeka, merdeka. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. Pro 2 RRI Palembang, suara kreativitas. Sobat kreatif, kita udah kembali lagi di Belajar di RRI pastinya. Dan Erin di sini masih bersama dengan Ibu Yovitri ya dari STIA Satya Negara Palembang. Halo Ibu, kita masih terhubung ya Bu ya? Iya. Aduh, nah Sobat Kreatif kita tadi mempelajari tentang sistem administrasi negara dan kita tadi udah sampai ke demokrasi ya Bu ya? Iya. Perkembangan Nah Sobat demokrasi. Kreatif, ini juga ada para mahasiswa Ibu nih Bu ya, kayaknya yang bergabung di YouTube kita. Ini ada Ita Mariati ya, katanya ada Sasmiarti juga. Selamat pagi Bu, senang Ibu ada di RRI katanya. Dan juga ada Dian Wongkito, sukses selalu untuk Ibu Yofi katanya. Iya. Aduh, para mahasiswa Ibu ya kayaknya ya. Nah, dan kita masih ada kurang lebih 10 menit lagi Bu untuk acara kita hari ini ya. Mungkin ada lagi nih yang belum dijelaskan sama Ibu Yofi. Silahkan Ibu. Oh iya, tadi sudah sampai di sejarah demokrasi ya. Nah, kalau sekarang perkembangannya belum ya. Nah, ini perkembangan demokrasi di Indonesia tuh ada banyak ya. Dia perkembangan pada zaman revolusi kemerdekaan revolusi ya. Terus dia ada perkembangan demokrasi parlementer. Parlementer itu dari tahun 1945 sampai 1959. Terus dia perkembangan demokrasi terpimpin itu dari tahun 1959 sampai tahun 1965 ya, ini masih zamannya Soekarno ya. Terus dia ada lagi perkembangan demokrasi dalam pemerintahan Orde Baru. Nah, di Orde Baru ini sudah zamannya bukan zaman lewat dari Soeharto ya kayak gitu ya, pada zaman tahun 1999 ya, pada saat Soeharto sudah tidak lagi menjabat ya. Nah, ada lagi di perkembangan pada demokrasi pada masa reformasi. Pada masa reformasi ini pada masa sekarang ya, pada zaman tahun 1998 sampai dengan sekarang. Nah, ini dinamakan pada zaman demokrasi reformasi, pada masa reformasi. Nah, untuk kita perbandingannya antara pada zaman Orde Lama sampai dengan Orde Terpimpin, Orde pada zaman 1945 sampai 1959 dan 1959 sampai 1969 dan sampai dengan sekarang itu berbeda semua perkembangan zaman demokrasinya ya, reformasinya maksud seperti itu ya. Nah, jadi untuk pada zaman Orde Lama yang pada masa jabatan daripada Presiden Soekarno ya, kayak gitu ya. Pada zaman Soekarno itu banyak sekali perubahan ya, banyak sekali perubahannya. Negara kita ini sudah dibuat merdeka kayak gitu ya, intinya itu merdeka ya kayak gitu ya, dari pada zaman yang perbedaan antara yang negara yang menyerang misalnya Belanda ataupun dari negara
ya seperti itu ya, misalnya Irak seperti itu ya. Nah jadi negara kita nih bagaimana untuk menguasainya, bagaimana untuk negara kita ini merdeka. Nah sampailah negara kita ini merdeka pada zaman 1945 dan sampai zaman sampai dengan sekarang ya, misalnya sampai dengan 1969. Nah jadi negara kita ini sangat sulit ya untuk melewati permasalahan-permasalahan dari negara kita ini, melawan PKI, melawan dari negara lain, Belanda dan sebagainya. Sampailah negara kita ini merdeka dengan adanya perubahan Undang-Undang 1945 sudah diterapkan seperti ini, Bhinneka Tunggal Ika itu seperti apa, sudah ada dari zaman Orde Lama dan sampai dengan dibahasnya lah pada zaman Orde Baru. Orde Baru pada zamannya Soeharto ya, kayak gitu ya. Orde Baru Soeharto itu banyak ya yang sudah diperbuat oleh Soeharto ya, apalagi negara kita ini negara mata pencariannya kebanyakan bertani semua ya Mbak ya. Nah jadi istilahnya dari mata pencarian mereka untuk hidupnya mereka dari situ semua, dari mata pencarian yang mereka dapat. Nah kayak itu yang bertani tadi dengan menjual beras kayak gitu, sayur mayur seperti itu ya. Nah jadi istilahnya apalagi Soeharto bukan dari keluarga yang kalangan atas ya, dari keluarga yang bawah ya. Yang tidak berada kayak gitu kan. Nah makanya mereka Soeharto ini bertahap dengan berkembangnya negara kita ini seperti ini, sampailah negara kita ini maju seperti ini dan adanya perubahan undang-undang seperti ini, dengan adanya perubahan Pancasila juga seperti ini, dari setiap babnya juga ada perubahan sama sekali kayak gitu kan. Nah jadi sampai dengan adanya perubahan dengan adanya Soeharto tidak lagi menjabat pada tahun 1998, saya ingat benar ya, pada tahun 1998 itu pada saat demonstrasi besar-besaran kayak gitu ya, pas pada saat Soeharto sudah tidak lagi menjabat, apalagi yang sudah pokoknya bukan di provinsi kita aja, di seluruh provinsi kompak demonstrasi. Dan saya juga sudah mengalaminya ya. Pada saat demonstrasi, pada saat itu saya masih duduk di kelas 1 SMP ya. Demonstrasi itu saya sekolah kayak gitu ya. Saya pada saat itu sekolah masih baru-barunya, jadi saya kurang paham. Jadi guru harus jangan keluar dari ruang lingkup sekolah, jadi harus mantap di ruang lingkup sekolah kita, apalagi sekarang lagi di luar, lagi keadaan tidak aman kayak gitu kan. Nah, jadi apalagi misalnya dengan ada penjarahan kan dari zaman 1998 itu penjarahan di mana-mana kayak gitu kan. Apalagi kalau misalnya yang membuka toko Cina kayak gitu. Iya benar. Orang kita ini ya itu tadi sembako, beras dan sebagainya itu mereka ini menjarah kayak gitu kan. Ya, toko itu dijarahnya semua habis. Ya jadi ya para mahasiswa, bukan mahasiswa aja, mahasiswa, rakyat, pokoknya tergabung semuanya ya, dengan aktivis ya, akademis dan semuanya itu dengan menjarah, dengan membakar ban mobil kayak gitu kan, ban motor. Jadi ruang lingkup seperti itu, dengan adanya polisi juga bergabung ya, polisi, tentara dan juga provos dan juga brimob dan sebagainya, mereka bergabung dengan bangku hantam antara aparat dengan rakyat kayak gitu kan. Jadi mereka itu istilahnya pokoknya perang lah yang terjadi lagi tahun 1945, 1945 itu terjadi lagi, terulang kembali kayak gitu pada tahun 1998 kayak gitu kan. Makanya negara kita itu menangis kayak gitu kan pada saat itu ya, pada tahun 1998. Saya juga sudah merasakannya, saya diam, saya juga keluar dari ruang lingkup sekolah. Jadi teman keluar ya saya ikut keluar juga kayak gitu kan. Berlari, dikejar aparat dan sebagainya. Akhirnya saya diam di tempat orang Cina juga ya. Cina itu orangnya baik lah kayak gitu kan. Yang dibilang rakyat kita ini orang Cina itu nggak ini kayak gitu, nggak bagus seperti itu kan, membawa masalah, istilahnya seperti itu, masalah seperti itu ya. Tetapi tidak, mereka menumpangi kita. Ya, menumpang kita dengan diam di tempat mereka kayak gitu kan. Jadi tertutup. Mereka tuh kalau pagar mereka tuh tertutup rapat semua ya, tinggi-tinggi semua kayak gitu kan. Rapatnya seperti itu. Nah, pada saat itu saya mau pulang. Pulang itu sudah malam ya kayak gitu ya. Nggak bisa pulang karena kendaraan nggak ada. Oplet
apalagi kan dulu oplet ya, Mhm. mobil itu seperti itu ya kalau kita dulu ya, yang bukan zaman sekarang yang adanya mobil, dijemput mobil, motor dan sebagainya. Kita dulu oplet, pakai sepeda dan sebagainya, tahun 98 itu dulu ya. Jadi makanya nunggu mobil nggak ada, nggak bisa kemana-mana, akses sudah hilang semua kayak gitu kan. HP juga nggak ada, kita zaman itu belum nggak pakai HP kayak gitu kan. Jadi yang kita taunya belajar dan belajar kayak gitu. Nah makanya untuk untuk yang perkembangan demokrasi ini pada zaman Soeharto ya, Orde Baru itu sudah terulang kembali kayak gitu kan. Dan terkasuslah lagi pemilihan presiden. Dengan pemilihan presiden sampai dengan sekarang sudah pergantian berapa kali presiden ya, dari tahun 98 sampai dengan sekarang hampir 7 kali pergantian presiden. Sampai satu periode itu 2 kali pergantian presiden. Karena kenapa? Karena ya itu tadi, dengan rakyat tadi memilihnya bukan atas dasar hati mereka kayak gitu kan. Kalau mereka rakyat dari atas dasar hati mereka memilih, tidak dampak seperti ini. Ya itu yang maka saya bilang dari awal tadi, adanya yang serangan pajar tadi seperti itu ya. Ya mungkin kan dari tim-tim mereka kayak gitu kan. Oh ya ini mereka dari misalnya siapa? Gus Dur kayak gitu ya. Gus Dur dia memegang partai apa kayak gitu. Karena kan kita sistemnya seperti itu ya. Partai misalnya partai PBB. Dia partai PBB itu bukan satu partai aja, dia ada indungnya, ada jaringannya seperti itu. Jadi banyak jaringan kayak gitu. Jadi misalnya partai PBB dia partai yang sininya PBB Bulan Bintang atau misalnya satu kayak gitu ya. Nah dia ada beda-beda lagi partainya, bukan satu partai aja kayak gitu. Nah makanya jaringannya itu berbeda semua, dia memilih seperti ini. Jadi makanya kita sebagai rakyat kok bisa terpilih Gus Dur. Kita sebagai rakyat istilahnya dalam hati menangis ya, malu kayak gitu. Kok negara kita ini ada presiden yang mampu ngomong buta ya, buta ataupun dia lumpuh atau apa dan sebagainya. Kalau dibandingkan negara luar, dia tidak ada presiden yang pemilihan seperti itu. Padahal dalam peraturan pemilihan presiden atau kebijakan presiden tidak adanya presiden yang dalam bentuk fisik ya, seperti itu ya. Fisiknya seperti ini. Jadi harus jelas kayak gitu kan. Apalagi kalau bukan kita pemilihan presiden aja, dia pemilihan misalnya untuk ketua DPR atau MPR ataupun kita sebagai PNS atau kita calon PNS aja, pendaftar PNS kita tidak adanya penerimaan untuk pegawai baru ASN yang cacat kayak gitu kan, fisiknya tidak bagus kayak gitu kan, makanya tidak diperbolehkan, tidak lulus kayak gitu kan. Misalnya dalam arti hal misalnya ibu misalnya mendaftar di salah satu kabupaten Banyuasin seandainya, ibu mendaftar PNS di sana, tapi dalam hal tersebut ibu ada kekurangan kayak gitu. Kekurangan ibu misalnya tangan ibu ini putus kayak gitu kan. Karena kita sebagai untuk mendaftar dari calon PNS ataupun dan sebagainya, itu yang diutamakan fisik. Fisik itu harus penting, sehat jasmani dan rohani. Dalam hal seperti itu kan. Jadi dalam halnya jika ada kekurangan salah satu sisi di antara kita, maka kita tidak diterima sebagai ASN kayak gitu. Dan begitu juga apalagi di presiden dan wakil presiden. Nah, makanya negara kita ini bisa memilih presiden yang seperti itu. Bukan kita maaf ngomong, ibu bukannya menjelekan atau seperti itu ya, tapi kita melihat dari kebijakan dan aturan dari pemilihan presiden dan wakil presiden seperti itu ya. Nah, makanya kita ini harus disesuaikan apa yang kebijakan yang sudah ditentukan oleh keputusan, karena keputusan seperti ini kan dibuat oleh MPR DPR ya kayak gitu kan. Pemilihan presiden itu dibuat oleh MPR kayak gitu kan, dan dipilih juga oleh rakyat kayak gitu kan. Jadi kalau rakyat yang seperti itu memilihnya, ya otomatis yang itu tadi, karena mungkin Gus Dur tadi ulama ya kayak gitu ya, mungkin seperti itu kebanyakan jadi pemilihnya ya yang seperti itu tadi ya. Jadi dalam aliran yang searah dengan mereka kayak gitu, mungkin seperti itu. Nah makanya belum nyampe satu periode kan si Gus Dur, makanya diganti lagi kayak gitu, diganti lagi dengan presiden yang lain. Makanya kita dalam tahun 98 sampai 2021 ini sudah berapa tahun ya, banyak sekali ya. Kalau kita kan pemilihan presidennya kan 5 tahun sekali. Kalau kita sudah 7 kali dari tahun 98 sampai tahun 2000 sampai dengan sekarang.
gitu Iya, kan. Bu. Nah, makanya dibandingkan, jadi makanya dari negara luar itu Mhm, menertawakan istilah seperti itu ya. mhm. Kok negara Indonesia seperti ini kayak gitu. Makanya negara kita ini bisa dimanfaatkan oleh negara luar. Contohnya ya, pada saat menjabat Megawati sebagai presiden, apa yang dia dapat, apa yang dia untuk keluarkan untuk negara kita, untuk rakyatnya, seperti apa? Nggak ada. Akhirnya apa, dia menjual dengan satelit yang ada di Indonesia dengan negara luar. Jadi satulah hilang aset negara kita. Makanya negara kita ini banyak hutangnya, Mbak, kayak gitu ya. Nah, makanya untuk menutup hutang ini tadi, ya itu tadi, bekerja mereka nih. Ya bekerja nggak otomatis, gimana mau bekerja ya? Sedangkan pejabat-pejabat petingginya aja, semuanya ya maaf ngomong korupsi semua. Karena negara kita ini sudah tahu ya, sudah banyak ya, sudah dibilang negara Jadi Indonesia rahasia publik ya, Bu, ya? ketiga korupsi di seluruh dunia. Mhm. Hebat kan negara kita. Makanya negara kita ini ya itu tadi ya, kayak gitu. Makanya yang korupsi tadi kalau sudah nggak ada uang, kalau ada uang, mereka bisa bebas untuk menutupi mulut yang ke jaksa ataupun ke sebagainya kayak gitu kan. Istilah seperti itu. Kalau kita lihat kaca ya, lihat dari mereka kayak gitu kan, kebanyakan seperti itu. Kalau untuk negara kita kayak gitu kan. Kalau misalnya kalau negara luar, dia kalau misalnya salah satu pejabat mereka yang korupsi, udah dihukum. Hukum apa? Hukum mati, sama seperti orang membunuh kayak gitu. Mhm. Mereka tidak mau memalukan negara mereka kayak gitu kan. Jadi mereka negara mereka tuh hukumnya kuat dibandingkan negara kita, hukumnya sangat lemah sekali kayak gitu kan. Nah, itu makanya apa-apa bisa dibeli dengan uang kayak gitu. Kalau sekarang nggak bisa lagi. Nah, kalau pada zaman dibandingkan orde lama, orde baru, orde reformasi sampai dengan sekarang ya, itu sangat beda semua kayak gitu kan. Yang lebih parahnya dari zaman sekarang kayak gitu. Nah, Oke. kayak gitu, Mbak. Makanya yang sudah berkembangnya pada saat zamannya SBY kayak gitu kan, perkembangan Indonesianya yang dibilang dari 7 presiden ini ya SBY yang kira-kira bagus kayak gitu kan, kira-kira sudah ada bagusnya Perkembangan kayak ya, gitu kan, Bu, ya? perkembangan kayak gitu. Nah, mereka Oke. sudah berapa 2 periode kan kayak gitu kan. Kalau dilihat Jokowi memang bagus orangnya, kita belum tahu belum untuk kedepannya kayak gitu kan. Bener bener Ya. bener. Aduh, ya kalau ngomongin mata kuliah Hmm. tentang administrasi negara ini jadi keasikan kemana-mana ya, Bu, ya. Kita jadi Iya. ngobrolnya menarik banget nih Sobat Kreatif. Harusnya tadi kita butuh waktu yang lebih lama ya, Bu, ya. Tapi sayang banget. Waktu kita cuma 1 jam untuk belajar pagi ini, Bu. Tapi nanti ya, Bu, ya. Lain kali kita belajar lagi di RRI pastinya. Bareng sama Ibu Yofi, Sobat Kreatif. Dan terima kasih juga untuk kamu yang mendengarkan kita pagi hari ini. Dan juga untuk Ibu Yofi ya. Terima kasih banget dari STIA Satya Negara hari ini udah mengisi jadwal belajar di RRI pastinya dengan mata pelajaran Sistem Administrasi Negara di semester 5. Terima kasih banyak Ibu ya. Iya, Dan sama-sama Sobat Mbak. Kreatif, Erin dan juga Ibu Yofi pastinya harus pamit dari ruang dengar kamu dan tetap dengarkan terus Pro2 RRI Palembang Suara Kreativitas dan kita akan ketemu lagi di Belajar di RRI di besok hari pastinya ya. And station terus di 91,6 Pro2 RRI Palembang, Erin Sapitri dan Ibu Yofi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hei kawan, tak ada kata bosan dan